Perkenalkan, nama saya Farhan Lawrence dari kelas 5 TL7 dengan NIM 2202410. Di sini kami kelompok 3 akan menjelaskan materi 3 Artificial Intelligence. Berikut nama-nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada Hendriko Pakpahan, yang kedua ada Bertrand Sega, dan yang ketiga ada Farhan Lawrence atau saya sendiri. Punya ada bahan pengambilan keputusan. Pertama yaitu inteligensi phase atau fase intelijen. Di dalamnya ada organizational objective, search and scanning procedure, data collection, problem identification, problem classification, dan problem statement. Selanjutnya menuju ke design phase. Di dalamnya ada formulate a model, set criteria for choice, search for alternative, dan predict and measure outcome. Selanjutnya menuju ke choice phase. Di dalamnya terdapat solution to the model, sensitivity analysis, selection of best good alternative, plan for implementation, action, dan terakhir design of a control system. Selanjutnya dari fase choice itu menuju ke implementation of solution atau melakukan implementasi solusi. Jika gagal, dia akan kembali ke fase intelijen, dan jika sukses, dia akan menuju ke reality. Dari design phase juga menuju ke reality, melakukan validasi model atau validation of the model. Dari choice phase bisa menuju ke reality, itu melakukan verification testing of solution atau melakukan verifikasi, melakukan tes dari solusi. Selanjutnya dari reality itu bisa menuju ke intelligent phase, simplification atau asumsi dan simplikasi. Selanjutnya 3 fase pengambilan keputusan. Yang pertama ada intelligence phase. Tahap ini berfokus pada identifikasi masalah dengan mengumpulkan data dan menganalisis situasi yang memerlukan keputusan. Selanjutnya ada design phase. Di sini, model yang mewakili sistem dibangun untuk memahami lebih baik masalah dan solusi yang mungkin. Selanjutnya terakhir, atau yang ketiga ada choice phase. Setelah model dikembangkan, solusi yang paling sesuai dipilih untuk diterapkan berdasarkan evaluasi alternatif yang diusulkan. Selanjutnya intelligent phase. Yang pertama ada identifikasi masalah, kedua ada klasifikasi masalah, selanjutnya ada penguraian masalah, dan kepemilikan masalah. Identifikasi masalah. Pertama dimulai dengan identifikasi terhadap tujuan dan sasaran organisasional yang berkaitan dengan isu yang diperhatikan. Selanjutnya pada fase ini seseorang berusaha menentukan apakah ada suatu masalah, mengidentifikasi gejala-gejalanya, menentukan keluasannya, dan mendefinisikan secara eksplisit. Selanjutnya bedakan antara masalah dengan gejala dari suatu masalah. Selanjutnya, eksistensi masalah dapat ditentukan dengan memonitor dan menganalisis tingkat produktivitas organisasi. Dan selanjutnya lagi ada ukuran produktivitas didasarkan pada data real. Selanjutnya terakhir, kumpulan data dan estimasi terhadap data di masa mendatang merupakan langkah paling sulit dalam analisis. Selanjutnya, isu yang muncul dalam pengumpulan dan estimasi data. Yang pertama, isunya adalah data tidak tersedia. Selanjutnya juga ada pemerolehan data bisa jadi memerlukan biaya yang besar. Selanjutnya juga ada data mungkin tidak akurat atau tidak cukup tepat. Dan berikutnya estimasi data sering subjektif. Data bisa jadi tidak aman. Dan juga data penting yang mempengaruhi hasil dapat bersikap kualitatif. Hasil akhir dapat terjadi lebih dari periode yang ditentukan. Dan selanjutnya terakhir, diasumsikan data yang akan datang akan sama dengan data historis. Identifikasi masalah. Menentukan apakah masalah benar-benar ada, di mana dan seberapa signifikan dapat dilakukan setelah investigasi awal selesai dilakukan. Poin identifikasi masalah. Poin kunci adalah apakah sistem informasi melaporkan masalah atau hanya melaporkan gejala-gejala dari sebuah masalah. Selanjutnya ada klasifikasi masalah, konseptualisasi terhadap suatu masalah dalam rangka menempatkan
Selanjutnya, dalam suatu kategori yang dapat didefinisikan mengarah pada suatu pendekatan solusi standar. Berikutnya, pendekatan penting dalam mengklasifikasikan masalah-masalah sesuai tingkat strukturalisasi pada masalah tersebut. Sekian dari saya, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Hendrik Bakwan dengan NIM 2202146. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, struktural masalah keputusan Simon 1997. Masalah terstruktur. Masalah-masalah yang terstruktur dengan baik yang berulang secara rutin, dan untuk masalah-masalah tersebut telah dikembangkan model-model standar. Contoh, jadwal mingguan karyawan, determinasi bulan-bulanan, arus kas, seleksi tingkat inventory untuk suatu sistem spesifik di bawah permintaan konstan. Masalah tidak terprogram. Masalah tidak terstruktur yang belum dikenal sebelumnya dan tidak terjadi lagi. Contoh, menangani proyek penelitian dan pengembangan yang rumit, keputusan merger dan akuisisi, memilih suatu pekerjaan, mengevaluasi inisiatif e-commerce. Masalah semi terstruktur berada di antara kedua spektrum tersebut. Masalah dapat menjadi tidak terstruktur ketika pengetahuan atau informasi yang tersedia sangat minim atau tidak ada. Mengembangkan pengetahuan mengenai suatu masalah dapat menambah struktur pada masalah tidak terstruktur atau semi terstruktur. Penguraian dekomposisi masalah. Masalah yang kompleks dapat dibagi menjadi banyak submasalah. Memecahkan submasalah yang lebih sederhana dapat membantu memecahkan masalah yang kompleks. Dekomposisi memfasilitasi komunikasi di antara para pengambilan keputusan. Kepemilikan masalah. Menentukan kepemilikan masalah merupakan hal penting pada fase inteligensi. Sebuah masalah ada di dalam sebuah organisasi hanya jika seseorang atau beberapa kelompok mengambil tanggung jawab untuk mengatasi, dan jika organisasi memiliki kemampuan untuk memecahkannya. Ketika kepemilikan masalah tidak ditentukan, maka seseorang tidak melakukan tugasnya atau masalah akan diidentifikasi sebagai masalah orang lain. Oleh karena itu, penting bagi seseorang untuk secara sukarela memiliki atau menugaskan kepada orang lain. Fase inteligensi berakhir dengan pernyataan masalah secara formal. Design phase meliputi penemuan atau pengembangan dan menganalisis tindakan yang mungkin untuk dilakukan, meliputi pemahaman terhadap masalah dan menguji solusi yang layak. Sebuah model pengambilan keputusan konstruksi, dites, dan divalidasi. Pemodelan meliputi konseptualisasi masalah dan mengabstraksikannya masalah ke dalam bentuk kuantitatif atau kualitatif. Untuk semua model matematika, variabel-variabel diidentifikasi dan kemudian ditentukan hubungan-hubungan di antara variabel tersebut. Design phase. Pemodelan meliputi konseptualisasi masalah dan mengabstraksikannya masalah ke dalam bentuk kuantitatif dan atau kualitatif. Untuk sebuah model matematika, variabel-variabel diidentifikasi dan kemudian ditentukan hubungan-hubungan di antara variabel tersebut. Model yang sederhana mengarah pada biaya pengembangan yang lebih rendah, manipulasi yang lebih mudah, dan solusi yang lebih cepat tetapi tidak akurat. Model yang lebih sederhana biasanya memerlukan lebih sedikit data atau data yang diagregasikan lebih mudah didapatkan.
Model memiliki variabel keputusan yang menggambarkan alternatif yang harus dipilih oleh seorang manajer. Contoh, bagaimana beriklan pada waktu khusus, server web mana yang akan dibeli atau disewa. Memilih sebuah prinsip pilihan. Sekumpulan variabel hasil seperti laba, pendapatan, atau penjualan menggambarkan tujuan atau sasaran dari masalah pengambilan keputusan. Variabel atau parameter yang tidak dapat dikontrol, seperti kondisi krisis ekonomi, menggambarkan lingkungannya. Proses pemodelan meliputi matematis atau simbolis, hubungan-hubungan di antara berbagai variabel. Sekian dari saya, dan berikut akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bertrand Ivani Mazega dengan NIM 22024-147. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Model normatif. Model di mana alternatif yang dipilih merupakan alternatif terbaik dari semua alternatif yang mungkin. Untuk menemukan alternatif terbaik, harus diuji semua alternatif dan membuktikan bahwa alternatif yang dipilih benar-benar yang terbaik. Disebut juga optimalisasi. Optimalisasi dapat dicapai dalam satu dari ketiga cara berikut. 1. Dapat tingkat terbaik dari pencapaian tujuan dari sekumpulan sumber daya yang ditentukan. Contohnya, alternatif mana yang akan memberikan laba maksimum dari investasi senilai 10 juta dolar. 2. Temukan alternatif dengan rasio tertinggi dari pencapaian tujuan dengan biaya atau maksimalkan produktivitas. Contoh, laba per dolar yang diinvestasikan. 3. Temukan alternatif dengan biaya paling rendah yang akan memenuhi tingkat yang dapat diterima. Contoh, memilih perangkat keras untuk intranet dengan bandwidth minimum dengan biaya paling sedikit. Kemudian model deskriptif menggambarkan berbagai hal sebagaimana adanya atau bagaimana hal-hal tersebut diyakini. Berikutnya umumnya didasarkan secara matematis. Yang ketiga, sangat berguna untuk menyelidiki konsekuensi dari berbagai alternatif tindakan di bawah konfigurasi input serta proses yang berbeda-beda. Yang keempat, analisis deskriptif memeriksa performa sistem untuk sekumpulan alternatif yang telah ditentukan ketimbang untuk semua alternatif. Tidak ada jaminan. Yang kelima, tidak ada jaminan sebuah alternatif yang dipilih adalah alternatif yang optimal. Dalam banyak kasus hanya memuaskan. Yang keenam, metode pemodelan deskriptif paling umum, misalnya simulasi. Kelas-kelas model deskriptif meliputi 1. Keputusan-keputusan inventory yang rumit. 2. Analisis dampak lingkungan. 3. Perencanaan keuangan. 4. Aliran informasi. 5. Analisis skenario. Yang keenam, simulasi. Yang ketujuh, forecasting teknologi. Yang ke-8, manajemen antrean. Mencari atau menghasilkan alternatif. Bagian signifikan dari pembangunan model. Menghasilkan alternatif sangat tergantung pada ketersediaan dan biaya informasi dan keahlian yang diisyaratkan di area yang menjadi masalah. Pencarian terhadap alternatif terjadi setelah menentukan kriteria untuk mengevaluasi alternatif. Mengukur hasil akhir. Nilai dari sebuah alternatif dievaluasi dalam hal pencapaian tujuan. Contohnya,
Laba adalah suatu hasil akhir. Maksimalisasi laba adalah suatu tujuan, dan keduanya dinyatakan dalam terminologi dolar. Yang berikutnya, choice phase. Fase di mana dibuat suatu keputusan yang nyata dan diambil satu komitmen untuk mengikuti suatu tindakan tertentu. Fase pilihan meliputi pencarian, evaluasi, dan rekomendasi terhadap suatu solusi yang tepat untuk model. Solusi untuk sebuah model adalah sekumpulan nilai spesifik untuk variabel-variabel keputusan dalam suatu alternatif yang telah dipilih. Pendekatan pencarian melibatkan teknik analitik, yakni memecahkan suatu formula, algoritma, prosedur langkah-langkah, heuristik, aturan utama, blind search, pendekatan pencarian. Masing-masing alternatif harus dievaluasi. Jika memiliki banyak tujuan, maka semua tujuan harus diuji dan seimbang satu dengan yang lainnya. Analisis sensitivitas digunakan untuk menentukan ketangguhan sembarang alternatif yang diberikan. Analisis bagaimana jika digunakan untuk menyelidiki perubahan utama dalam parameter. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.